Setelah 6 atau 7 hari kita cek lagi kondisinya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini sudah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, selain bisa kita jadikan sebagai alternatif pakan ternak, baik itu ternak ayam, baik itu ternak entok maupun pakan ternak bebek dan juga pakan ternak lainnya, limbah dari buah pisang mentah ini bisa kita jadikan sebagai penyubur tanaman ataupun pupuk organik padat yang ya. baik sekali untuk menyuburkan berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman cabai, kemudian tanaman hias, berbagai jenis tanaman hias, tanaman buah dan juga tanaman tomat serta tanaman perkebunan dan juga tanaman pertanian lainnya ya. Selain itu, limbah dari buah pisang mentah ini juga bisa kita jadikan sebagai campuran media tanam ya. Campuran media tanam yang sangat baik sekali untuk pertumbuhan serta kesuburan tanaman kita nantinya ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki limbah dari buah pisang mentah ini sebaiknya jangan dibuang ya, karena limbah dari buah pisang mentah ini bisa kita jadikan sebagai kompos yang nantinya akan kita manfaatkan untuk menyuburkan berbagai jenis tanaman kita ya. Kita masukkan ke wadah dulu agar gampang untuk mengolahnya ya. Lumayan banyak ini. Berbeda dengan kulit pisang, buah pisang mentah ini agak sulit ya untuk menjadikannya sebagai kompos. Jadi diperlukan beberapa proses agar pengomposan bisa berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga kompos akan berhasil lebih cepat ya. Jadi kita akan buat kompos ini paling lama 15 hari sudah berhasil ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Tentu saja kita akan melakukan pencacahan terlebih dahulu ya. Karena semakin halus medianya atau bahan organiknya, maka semakin cepat proses pengomposannya ya. Nah, kita tahu bahwa kulit buah ini sangat keras ya, teman-teman. Jadi akan sulit sekali untuk terurai. Maka dari itu kita akan melakukan pencacahan terlebih dahulu. Jadi sebaiknya lakukan pencacahan sehalus mungkin ya, karena semakin halus semakin cepat proses pengomposannya ya. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, sebaiknya gunakan sarung tangan karena ini bergetah ya. Jadi getahnya ini lengket sekali. Jadi sebaiknya gunakan sarung tangan, atau jika tidak memiliki boleh menggunakan kantong plastik ya. Yang penting jangan langsung, atau jika memang tidak memiliki juga, sebaiknya tangannya dilumuri dulu atau diolesi dengan minyak goreng ya, supaya tidak lengket. Sebaiknya kita rebus atau kita kukus terlebih dahulu ya. Kemudian jemur beberapa waktu untuk menghilangkan atau mengurangi kadar airnya ya. Setelah itu nanti langsung akan kita lakukan proses pengomposan. Kemudian jika dirasa sudah dingin dan kadar airnya pun sudah mulai berkurang, kemudian kita siapkan pupuk kandang. Ini pupuk kandang dan juga kompos yang sudah jadi ya, saya campurkan. Karena memang pada saat kita melakukan pengomposan, pupuk kandang ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Saya kira ini bisa dibilang wajib ya, bisa dikatakan wajib. Untuk takarannya sesuaikan aja. Ini saya gunakan setengah ember untuk bahan organik limbah pisang ini. Kira-kira berapa ya, mungkin 4 ember adalah. Kemudian kita aduk sampai rata ya.
Nah, jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan tanah ya, tetapi carilah tanah yang subur, kemudian tanah yang tidak terbiasa terkena pupuk-pupuk ataupun pestisida kimia ya. Untuk memperbanyak, teman-teman juga bisa menambahkan berbagai jenis bahan organik lainnya, seperti limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga, atau bekas-bekas sayuran, daun-daunan ya, boleh jika memiliki. Karena semakin banyak bahan organiknya, maka semakin bagus kualitas komposnya ya, semakin super hasilnya. Nah, kemudian hal yang tak kalah penting adalah mencampurkan bahan organik kering ya sebagai sumber karbon. Untuk bahan organik keringnya di sini saya menggunakan arang serbuk kayu ya, atau serbuk gergaji. Ini saya bakar semalam. Ya, boleh juga menggunakan arang sekam. Jika tidak memiliki, boleh juga menggunakan sekam padi, kemudian sekam gergaji, serbuk gergaji atau serbuk kayu, atau juga boleh menggunakan dedak atau bekatul. Jika tidak memiliki juga boleh menggunakan daun kering ya. Jadi daun kering kita jemur, kemudian kita remas-remas supaya halus ya, boleh. Nah, untuk takarannya sesuaikan aja, jadi tidak ada patokan khusus. Menurut saya itu tergantung bahannya ya, setiap bahan bisa berbeda-beda. Jadi kita campurkan, nanti kita akan lihat sama-sama. Jika memiliki, teman-teman juga bisa menggunakan daun bambu kering yang dihaluskan, yang dihancurkan, atau juga kokopit ya. Kemudian kita aduk. Bentar, saya akan melakukan pengadukan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk membantu mempercepat proses pengomposan, kita juga perlu menambahkan mikroba ya, atau mikroorganisme sebagai bioaktivator atau starter. Teman-teman bisa menggunakan IM4. Caranya, teman-teman campurkan IM4 1 tutup ke dalam 2 liter air ya. Kemudian tambahkan gula 1-2 sendok. Kalau tidak memiliki, boleh menggunakan biotren. Caranya juga sama. Kalau tidak memiliki, boleh menggunakan Yakult, yogurt, dan juga jika tidak memiliki bisa menggantinya dengan terasi atau belacan ya. Itu juga mengandung bakteri. Nah, jika juga tidak memiliki, teman-teman bisa juga menggunakan pupuk organik cair yang teman-teman buat sendiri ya, jika memiliki. Di sini saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri ya, sebagai mikroorganisme lokal ya. Caranya tinggal kita percik-percikkan, tetapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Lalu kemudian sambil kita aduk-aduk ya sampai rata ya. Kita perlu mengelola sampah kita menjadi sesuatu yang berharga ya. Nah, teman-teman perhatikan kelembapannya antara 40-50% ya, jangan terlalu basah. Jika diremas seperti ini tidak mengeluarkan air ya, jangan sampai berair pada saat diremas seperti ini, tapi jangan kering ya, lembab. Nah, ini sudah bisa ya. Jika terlihat terlalu basah, teman-teman bisa menambahkan bahan organik keringnya ya. Boleh menggunakan arang atau abu sisa pembakaran ya, sampai kondisinya lembab ya. Nah, kemudian jika sudah, saatnya kita memasukkan ke dalam wadah atau komposter. Nah, di sini saya menggunakan komposter berupa karung atau goni ya. Ini goni yang tenunannya atau jalinannya itu jarang ya, jangan yang rapat atau padat.
Jadi biasanya goni beras itu bagus ya. Kemudian tempatkan di tempat yang kering, terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung ya. Kemudian jangan dibuka-buka selama 3 hari. Setelah 3 hari nanti kita buka dan kita cek kondisinya, apakah dalam keadaan lembab, kering, atau justru basah ya. Jika terlalu basah, maka sebaiknya digunakan atau ditambahkan bahan organik keringnya ya. Jika terlalu kering, maka dibasahi, boleh menggunakan air biasa, air bersih, atau juga menggunakan MA4 sebagai bioaktivator atau berbagai jenis yang saya sebutkan di awal ya. Nah, kemudian kita cek juga apakah terjadi peningkatan suhu. Caranya kita buka kemudian kita pegang. Jika tidak ada peningkatan suhu, artinya tidak hangat, bisa dipastikan itu karena kekurangan bahan organik kering atau karbon ya. Jadi caranya tambahkan bahan organik kering ya. Untuk bahan organik keringnya terserah apapun seperti yang saya sebutkan di awal ya. Kemudian kita tunggu proses selanjutnya. Setelah 6 atau 7 hari kita cek lagi kondisinya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini sudah lembut dan ini masih hangat ya. Tetapi hangatnya sudah mulai menurun ya. Dan terlihat masih ada binatang-binatang, ada juga cacing. Intinya ini belum bisa digunakan ya. Dibutuhkan paling tidak seminggu lagi ya teman-teman. Yang penting ini tidak dalam keadaan basah dan juga tidak kering, artinya dia dalam kondisi lembab. Nah, jika dalam waktu 6 atau 7 hari seperti ini kondisinya masih lembab, maka kita tidak perlu menambahkan air dan tidak perlu menambahkan bahan keringnya ya. Ini bisa dipastikan akan berhasil ya teman-teman. Dalam waktu seminggu lagi ini sudah pasti berhasil ya. Biasanya tidak ada masalah. Jika dalam 6 atau 7 hari kondisinya seperti ini bisa dipastikan 1 minggu ke depan sudah bisa digunakan ya. Oke teman-teman, saya kira hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ikat kembali lalu ditempatkan di tempat semula 2 atau 3 hari ke depan. Kemudian kita buka dan kita aduk kembali ya. Lakukan pembalikan kembali. Jika terlalu kering sebaiknya dibasahi ya, seperti itu. Setelah 1 minggu ini sudah bisa digunakan ya.